Pada pertandingan ini, pelatih timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, tidak menurunkan tim yang sama sebagai starter. Dia melakukan rotasi hingga 7 pemain. Evandra Florasta yang mencetak 3 gol di 2 laga sebelumnya saat mengalahkan Korea Selatan 1-0 dan Yaman 4-1. Tidak dimainkan dari menit awal. Zahabi Goli dan Fadli Alberto Hengga juga duduk di bangku cadangan. Tanpa sejumlah pemain inti, permainan skuad Garuda Muda tak seperti 2 laga sebelumnya. Berulang kali para pemain Indonesia U17 melakukan kesalahan umpan. Di satu sisi, Afghanistan mampu menciptakan sejumlah peluang. Pada menit ke-10, timnas Afghanistan menciptakan peluang melalui tembakan yang dilepaskan Nazir Niazi. Namun, bola yang mengarah ke gawang mampu ditangkap kiper Dava Al-Ghasemi. 3 menit berselang, pemain Indonesia Fandi Ahmad yang tanpa kawalan menyepak bola dari dalam kotak penalti. Tetapi tendangan kaki kirinya belum akurat. Kalahkan lawan setiap laga untuk menangkan Piala Asia. Pelatih Nova melakukan pergantian pemain di awal babak kedua. Evandra Florasta, Aldiansyah Taher, dan Fadli Alberto masuk menggantikan Putu Ekayana, Josh Holong, dan Fandi Ahmad. Saat pertandingan memasuki menit ke-50, Afghanistan memiliki peluang. Azamuddin Hajizada melepaskan sepakan mendatar ke gawang Indonesia, tetapi bisa ditepis kiper Dava. Selang 3 menit, peluang berbahaya juga dimiliki skuad Garuda. Raffi Rashid yang sudah lolos dari jebakan offside sudah bergerak ke depan gawang. Tetapi dia terjatuh ketika dihadang pemain belakang Afghanistan. Afghanistan U17 kembali mendapatkan peluang mencetak gol pada menit ke-59. Waris Shirzai sudah lolos dari jebakan offside. Kiper Dava yang bergerak ke depan untuk menutup sudah bisa dilewati Waris. Namun, tendangan pemain Afghanistan itu masih melenceng. Pada menit ke-68, Nova memasukkan gelandang Zahabi Goli untuk menggantikan Ilham Ramadan. Goli yang baru masuk mendapatkan kartu kuning karena dianggap menjatuhkan diri di kotak oleh wasit. Alberto mendapatkan peluang mencetak gol pada menit ke-75. Setelah menerima umpan terobosan, dia bergerak ke depan dan sempat menendang bola ke atas untuk melewati kiper yang menghadangnya. Namun, bola disapu pemain belakang Afghanistan. Di tengah intensitas serangan skuad Garuda Muda yang meningkat, pertahanan Indonesia juga mendapat ujian. Pada menit ke-85, Nawid Mahbobi melepaskan tendangan keras dari sisi sebelah kiri. Namun, upaya pemain Afghanistan itu bisa ditepis kiper Dava. Peluang berbahaya kembali didapat Indonesia U17 pada tambahan waktu babak kedua. Daniel Alfirdo yang berada di depan gawang melepaskan tembakan, tetapi bolanya masih melambung. Di momen itu, sebenarnya Daniel bisa mengumpan ke Aldiansyah Taher yang juga berada di depan gawang. Pada menit ke-95, Fadli Alberto mencetak gol. Setelah menerima umpan terobosan dari Aldiansyah Taher, dia bisa mengecoh penjaga gawang Afghanistan. Hanya selang semenit, Zahabi Goli memperbesar keunggulan memanfaatkan assist dari Aldiansyah. Skor pun berubah menjadi 2-0 untuk kemenangan Indonesia. Welcome back to channel Progress Football. Ya, seperti yang kita tahu, timnas U17 asuhan Coach Nova Arianto berhasil mengalahkan Afghanistan dengan skor 2-0. Yang mana di pertandingan ini, Coach Nova Arianto sebelumnya bilang akan mencoba pemain-pemain yang belum pernah diturunkan pada babak grup ini. Ini yang sangat bagus untuk pemain muda kita, timnas U17 diberikan kesempatan oleh Coach Nova. Namun sayangnya di pertandingan ini para pemain timnas U17 ini yang belum memainkan pertandingan ini kurang maksimal. Banyak kesalahan-kesalahan yang tidak seharusnya dilakukan, seperti umpan-umpannya, kesalahan koordinasi antara kiper dan pemain belakang.
Terus nomor punggung 12 ini masih banyak menggocek-gocek ya. Walaupun dia bermain selama 90 menit, dia kuat fisiknya, cuman visi bermainnya tidak jelas. Ini yang sangat disayangkan dari pemain muda kita bernomor punggung 12. Dan juga Coach Nova ini melihat secara keseluruhan dari hasil pertandingan ini di babak pertama yang kurang dimanfaatkan, umpan-umpannya, visi bermainnya bagaimana, dan akhirnya di babak kedua Coach Nova Arianto mengganti pemain yang mana Evandra masuk, Goli masuk, permainan di babak kedua lebih hidup. Dan ini berarti kedalaman skuad kita dari pemahaman taktik semuanya ini masih belum merata. Apa gue sendiri nggak tahu ya, apakah karena menit bermain yang kurang, terus masih ada yang grogi atau bagaimana. Seharusnya kalau untuk urusan grogi ini udah tidak ada lagi, karena ini sudah waktunya pentas, sudah waktunya ajang pembuktian, bukannya lagi menjadi baru pertama kali bermain, gue belum bisa maksimal, nanti semoga aja diberi kesempatan. Nggak bisa seperti itu. Siapapun pemain yang diberikan kesempatan oleh Coach Nova seharusnya bisa tampil lebih baik. Sama pemain inti dan pemain cadangan, kedalaman skuad ini seharusnya sama. Terus dengan racikan Coach Nova ini di babak kedua ya lebih hidup permainan, taktiknya lebih hidup, lebih bermain menyerang dengan masuk ke Evandra dan Goli. Dan ini membuktikan kematangan skuad di babak kedua ini lebih menjanjikan dibanding babak pertama tadi, yang mana Goli ini ya walaupun dia main di babak kedua bisa melakukan perubahan yang sangat signifikan di lini tengah menjadi penghubung ke lini depan. Ini menjadi perubahan yang signifikan, berbeda dari babak pertama. Seharusnya pelapisnya Goli ini ya bisa seperti itu juga, menghubungkan lini belakang ke lini depan, tidak hanya mengandalkan Goli seorang. Kalau misalkan Goli cedera atau kena akumulasi kartu, selesai udah. Evandra cedera kena akumulasi kartu, ya sudah selesai. Berbeda dengan di lini serang kita, ada Jos Halong, dia waktu pertandingan melawan Yaman diberikan kesempatan di babak kedua, dia chemistry-nya langsung menyatu, tidak ragu lagi, karena dia di tempat latihan juga seperti itu, tidak ada keraguan lagi. Berbeda dengan pemain lini tengah ini dan lini belakang. Dan menurut gua pribadi juga untuk lini belakang di sebelah kiri, sektor sebelah kiri nomor punggung 12 ini harus mendapatkan koreksi, harus mendapatkan penilaian. Ya secara pertandingan dia masih terlalu banyak gocek, visinya dia kurang jelas mau bagaimana permainannya, apakah dia membawa bola, masih terlalu banyak membawa bola, tidak melakukan 1-2 sentuhan langsung ngoper, tapi dia hanya menggiring-giring saja di depan kotak penalti. Itu ada peluang rekannya timnas U17 di kotak penaltinya Afghanistan. Kalau dia mengoper itu bisa menjadi gol. Tapi kenapa dia harus menggocek satu pemain lagi, sedangkan di situ tengah sangat rapat para pemain Afghanistan. Ini yang sangat disayangkan. Terus dari segi pertahanan fisik oke lah, 90 menit nomor 12 ini oke bermain. Yang sangat gue sayangkan yaitu visi misinya. Dan dengan kemenangan ini, dengan kemenangan 2-0 atas Afghanistan ini, timnas U17 asuhan Coach Nova Arianto ini berhasil memuncaki grup C. Penyisian grup ini berhasil memuncaki grup C, disusul oleh Korea Selatan. Yang mana nanti setelah kita menang ini memuncaki klasemen grup C, akan bertemu dengan runner up grup D di 8 besar atau enggak perempat final nanti. Dan sudah dipastikan ya, kita saat menang melawan Yaman sudah dipastikan lolos Piala Dunia. Jadi sudah tidak perlu diragukan lagi. Terus gak usah mementingkan, gak usah mendengarkan ucapan-ucapan towel yang gak jelas. Ini berkat hasil pembinaan usia dini lah atau inilah, udah gak jelas.
Kalau misalkan dia tetap menuntut pembinaan usia dini, kenapa dia pada saat menjabat di dalam PSSI pada 2014 sampai 2017 dia tidak ada melakukan perombakan, malah hancur. Dia tidak ada melakukan pembinaan usia dini, dia melakukan ya titipan-titipan lah pemain, malah hancur kan, terjadi dualisme dan akhirnya di-ban FIFA. Kenapa pada saat dia menjabat di PSSI dia tidak melakukan pembinaan usia dini yang tepat, terus giliran sekarang dia tidak menjabat, Erick Thohir baru menjabat 2,5 tahun ini mengkoreksi pembinaan usia dini, semua itu ada prosesnya. Kenapa dari tahun 90-an dia tidak mengkoreksi pembinaan usia dini, padahal saat itu Liga Indonesia sedang hancur-hancurnya. Apa yang bilang tahun 90-an timnas kita maju siapa? Pernah nggak juara AFF dari tahun 90-an? Hanya katanya aja kan, macan Asia, tapi buktinya nggak pernah megang gelar juara, nggak pernah ada trofi yang jelas. Walaupun itu sekelas AFF, Piala Asia masih terseok-seok. Kita 2007 masuk Piala Asia karena tuan rumah. Ini yang sangat disayangkan. Dari Thohir ini mengkoreksi pembinaan usia muda, kenapa pada waktu itu dia tidak merubah pembinaan usia dini, pembinaan kelompok umur? Kenapa dia tidak memfasilitasi pada zaman dahulu, pada zaman eranya Evan Dimas, kenapa tidak difasilitasi? Itulah yang sangat gue sayangkan, bikin ribut-ribut terus. Harusnya ya dia mengomentari seperti itu, dia koreksi kepada diri dia sendiri pada saat dia menjabat. Apakah dia lebih baik ataukah dia tidak bisa mengkoreksi dirinya? Apakah karena dia dibayar dengan 500.000 dia selalu mengkritik, terus nanti ketika ada yang seorang hacker, terus ada seseorang yang tidak suka kepada dia seolah-olah menjadi korban, padahal selama ini dia yang telah memfitnah, telah menjelekkan timnas kita, baik kelompok umur sampai senior, selalu dikoreksi dengan tanpa alasan yang jelas. Kita lagi berprestasi, dikoreksinya naturalisasi seperti ya semua sudah diperbaiki sampai Erick Thohir. Semua butuh proses, bukan secara instan pembinaan usia dini itu. Kayak sekarang nih, pembinaan usia dini mulai dari usia 10 tahun. Ya prosesnya nanti 10 tahun ke depan. Masa 10 tahun, usia 10 tahun sudah bisa dipetik hasilnya. Ya, jadi gua mengajak kepada para penonton Progressive Football, kita harus cermat ya. Jangan terpancing oleh ucapan-ucapan yang mengaku pundit kelas atas tetapi dia hanya menjelekan timnas. Kita jangan terpancing ya. Oke, gue Iqbal dari Progressive Football dan ciao.